Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa, saudara-saudara semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, memberikan bimbingan buat kalian, buat kita semua. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagi ilmu mengenai tegangan dan regangan. Sebagaimana yang mungkin telah saudara pelajari ketika sudah di bangku atau madrus aliyah, kemudian di sini kita berdalam lagi tegangan, regangan dan elastisitas. Tegangan, regangan dan elastisitas. Tegangan ini diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja setiap satu satuan luas. Besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda setiap satu satuan luas. Tegangan sama dengan F per A. Tegangan strength sama dengan force divided by area. Di rumus ini kita juga bisa langsung mendefinisikan bahwa tegangan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda setiap satu satuan luas. Baik itu dari rumus bisa ke definisi atau dari definisi ke rumus. Ini sebuah gambar untuk lebih memperjelas pemahaman saudara, di mana ini adalah bendanya, spesimennya, ini adalah penjepitnya, kemudian benda tersebut ditarik. Karena adanya gaya aksi, maka di sini timbul reaksi. Nah, di permukaan penampang melintang di sini, ya, bekerjalah tegangan. Kalau kita menggunakan logika, kanannya timbul reaksi. Aksi sama dengan reaksi. Nah, kemudian variabel di sini yang bisa dihitung yang berhubungan dengan gaya ada luas. Luas sini. Jadi kalau luasnya diganti-ganti, luas penampangnya, maka akan berubahlah nilai tegangannya. Maka di sini tanda tanya. Tanda tanya di sini kemudian dirubahlah menjadi S. Ada variabel yang nilainya bersifat konstan yang jika dikalikan dengan A sama dengan gaya aksinya. Maka ditetapkanlah dengan nama S atau strength. Strength sama dengan force divided by area. Ini adalah contohnya. Nah, contohnya ini. Nah, luas di sini bisa berupa segi 4, bisa berupa lingkaran, bisa berupa hollow, ya, dan seterusnya. Jadi saudara sudah memahami rumus luas, tinggal saudara masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya adalah regangan. Nah, ketika ada tegangan, maka akan bekerja regangan sekaligus. Ketika menegang, maka akan timbul mulur, meregang, mulur. Nah, di mana regangan adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Jadi regangan itu perubahan panjang dibagi panjang awal. Perubahan panjang delta L dibagi panjang awal. Ketika suatu benda ditarik dengan gaya F, maka akan mulur, ya, menjadi L1. Maka delta L sama dengan L1 diambil L0. Nah, ini delta L, ya, dibagi dengan panjang awal. Sedangkan elastisitas sama dengan strength divided by
elongasi. Jadi di sini bisa di sini diartikan sebagai regangan atau elongasi. E-nya elongasi. Jadi elasticity is strength divided by elongation, where E is elongation or strain, S is strength, and E is elasticity. Ini ya. Ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita fokus ke materi membaca grafik tegangan-regangan ini yang ingin Bapak sampaikan. Di mana grafik tegangan-regangan ini diperoleh dari percobaan yang nanti saudara lakukan. Seandainya percobaannya datanya benar, maka grafiknya akan seperti ini atau seperti ini pada logam. Ini adalah grafik untuk logam yang ulet, ini untuk yang getas, ductile and brittle. Ulet contohnya pada baja lunak, pada besi, pada tembaga, aluminium. Getas contohnya pada baja karbon tinggi, ya, baja potong. Kemudian juga keramik, kaca ini ya, getas. Nah, bagaimana di sini penjelasannya? Ketika suatu benda ditarik dengan gaya F, maka semakin besar gayanya, maka regangannya juga semakin besar. Nah, perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan regangannya adalah sebanding, merupakan grafik lurus dengan kemiringan tertentu. Daerah dari 0 sampai SZ disebut daerah proporsional atau daerah atau daerah elastis. Dari sini ke sini daerah elastis, yaitu apabila gaya dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali sebagaimana keadaan semula. Tidak terjadi perubahan struktur secara permanen. Benda masih bersifat elastis. Akan tetapi jika gayanya diperbesar, lautnya diperbesar, bebannya diperbesar, maka benda tersebut akan terjadi kerusakan butiran. Butirannya pada rusak. Yang rusak apanya? Yang rusak adalah susunannya. Orientasi butirannya itu pada berubah. Maka apabila nanti dilakukan penglihatan dengan menggunakan mikroskop elektron dengan menggunakan uji, maka akan kelihatan garis-garis. Ya, ini menunjukkan terjadi perubahan orientasi butiran, tersebut dislokasi di sini. Nah, kemudian terjadi pengerasan. Terjadi pengerasan karena ditarik dan juga ditarik dalam arah horizontal, kemudian ketekan dalam arah melintang, maka terjadilah pengerasan butiran. Butirannya menjadi keras. Nah, sehingga terjadilah peningkatan tegangan. Selanjutnya, kalau dinaikkan gayanya lagi akan mengakibatkan patah. Daerah dari SJ sampai di sini adalah perubahannya bersifat permanen atau daerahnya daerah plastis. Dari sini ke sini elastis, dari sini ke sini adalah plastis. Itu apabila gaya dihilangkan tidak bisa kembali sebagaimana posisi semula. SZ adalah yield strength, daerah luluh nih, daerah luluh sampai sini ya. Terjadi peluluhan. Sedangkan S max adalah tegangan maksimal. Di sini adalah S broken ya. Adapun SD ini adalah tambahan. Kalau di dalam grafik sebenarnya tidak ada, Bapak tambahin sendiri agar lebih mudah dibaca. SD itu adalah tegangan desain.
Jadi kalau saudara mendesain, tegangannya harus di sini. Nah, ini berapa ini? Bisa setengah dari SJ, bisa sepertiga dari SMAX. Nah, mudahannya kalau di beberapa buku 3 dari SMAX. Nah, ini jadi dibagi 3 ya. Nah, ini sepertiganya. Sehingga nanti menjadi kuat, tidak mengalami kegagalan. Adapun untuk benda yang bersifat getas seperti baja dengan kadar karbon tinggi, kalau ditarik maka tiba-tiba patah. Tidak terlihat grafik yieldnya, daerah yield itu tidak kelihatan, daerah lulu itu tidak kelihatan, langsung tiba patah. Nah, sehingga dalam menentukan tegangan desain tidak bisa ditentukan dengan menggunakan yield dengan tegangan ultimate. Bedanya maksimal dengan ultimate, kalau maksimal ini tegangan tertinggi, kalau ultimate itu tegangan setelah yield. Nah, tegangan tertinggi setelah yield, Pak ya, ini. Jadi kalau ini kan maksimal karena ada minimal ini. Maksimal karena ada di sini. Kalau ini kan enggak. Nah, ini tegangan maksimal, tegangan ultimate. Jadi perbedaan dalam penotasian. Nah, kemudian di sini ada safety factor, faktor keamanan. Safety factor biasanya SMAX dibagi 3. Ya, safety factor, wah, ini bukan ini kurang tepat ya. Safety factor itu biasanya diambilnya ada yang 3, ada yang 2, 3, 5 dan seterusnya. Ada yang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tergantung kondisi pembebanannya. Jadi kalau di sini SF ini adalah perbandingan antara ya di sini antara SY dengan tegangan desain. Jadi SF biasanya ini tegangan desain, biasanya ini tegangan desain, biasanya tegangan maksimal dibagi 3 atau tegangan Y dibagi 2. Safety factor ditentukan oleh jenis pembebanan, konsentrasi tegangan, proses pengerjaan dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini adalah faktor keamanan. Faktor keamanan di sini diambil merupakan fungsi dari material dan jenis bebannya. Contoh untuk material baja cor, kondisi beban steady, kondisi beban normal. Nah, bukan beban fluktuasi atau beban kejut. Ini beban normal. Ini ambilnya 5-6. Tetapi ketika bebannya berfluktuasi, maka diambil 8-12. Kalau bebannya beban kejut, ini. Walaupun sama-sama baja cor, tetapi kondisi bebannya berbeda. Maka menentukan faktor keamanan. Nah, jadi faktor keamanan yang tadi dibagi ada yang 3 misalkan ya. Nah, itu karena belum memasukkan bebannya, belum memasukkan jenis pembebanannya. Bahkan di sini juga harus dimasukkan, yaitu proses pengerjaannya bagaimana, apa kasar apa halus. Karena kasar sama halus akan berbeda. Ini berhubungan dengan faktor konsentrasi tegangan. Nah, jadi perlu dipahami ya, yang karena di sini berhubungan dengan nanti materi elemen mesin buat merancang bangun sebuah alat atau komponen, maka dipahami bahwa tegangan desain itu ya kurang lebihnya
1/3 dari S mark ya ini, atau setengahnya dari SC. Misalkan baja ST60. Baja ST60 itu mempunyai tegangan tarik maksimum 60 kg per milimeter persegi dibagi 3. Berarti yang dibagi adalah 20 ya. Gitu. Jadi harus memahami. Saya kira cukup ya. Materi yang Bapak sajikan berhubungan dengan tegangan-tegangan, terutamanya adalah masalah grafik. Sebagai tambahan, ini adalah tabel yang dulu pernah Bapak lakukan ketika Bapak menjadi mahasiswa. Bapak pernah juga menjadi asisten dosen uji tarik, dan alat yang digunakan adalah mesin uji tarik universal yang diberi oleh IPTN. Ya, kemudian Bapak mengoperasikannya dan asisten dosennya. Di sini, pertama data inputnya adalah luas penampang mula-mula. Jadi baja yang digunakan pada saat itu baja Esser, dengan kemudian dibuat spesimen, kemudian sebelum ditarik dimasukkan ke mesin sekam. Ini diukur dulu menggunakan sigmat atau jangka sorong, diameternya berapa. Diameter ketemu, nanti di luasnya ya 0,25 PD kuadrat. Nah, ini luas